Tadi dibaca juz 7 awal ya. Juz 7 awal masih di surat Al-Maidah. Yang akan saya baca surat Al-Maidah ayat 87. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'dadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Ini ceritanya lucu-lucu. Jadi ayat ini bercerita tentang sahabat yang lucu-lucu. Jadi ada santri yang lucu ya ada, sahabat yang lucu juga dari dulu ada. Kayak kamu. Oke. Jadi ini ada sahabat. Iki monitornya di bandara sini Mas. Ada seorang sahabat yang mungkin ngajinya terlalu serius, okay. Ngajinya terlalu serius hingga semangatnya tak terkendali. Terus dia membuat satu kelompok ini kelompok orang-orang serius. Dan ini di zaman sekarang juga banyak. Dulu saya waktu kuliah, rata-rata orang-orang yang jarang kumpul dengan banyak orang, yang hidupnya menyendiri, biasanya mereka bikin kelompok yang inklusif ya, khusus apa? Eksklusif atau Inggris? Pokoknya yang khusus. Mereka bikin kelompok khusus dan nanti jadinya mereka agak kacau karena mereka tidak mau berbaur dengan orang umum. Nah ini ada sahabat yang seperti itu. Dia berkelompok sendiri, terus bilang gini, kami akan mengebiri diri kita sendiri, mau dikebiri. Kami akan meninggalkan syahwatnya dunia. Kami akan mengembara seperti para rahib zaman dahulu. Jadi saking mungkin dia habis mendapat pelajaran bahwa mencintai dunia itu tidak baik. Akhirnya mereka meninggalkan dunia, mengebiri diri sendiri dan meninggalkan syahwat dunia. Ketika Rasulullah mendengar itu, Rasulullah segera memanggil mereka. Mereka memanggil Kanjeng Nabi Muhammad SAW memanggil mereka dan mengkonfirmasi, apakah benar yang kamu katakan seperti itu? Faqalu na'am. Ya Nabi, kami memang seperti itu. Saking cintanya kami kepada agama, kami akan melakukan itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakinni asumu wa uftiru wa usalli wa anamu wa angkihun nisa. Faman akhadha bi sunnati fahuwa minni wa man lam ya'khudh bi sunnati falaysa minni. Ya, tapi aku ya puasa, aku juga muka apa? Aku kadang puasa, kadang tidak. Aku kadang sholat, tapi juga tidur. Aku juga menikahi wanita. Jika kamu tidak mengikuti tuntunanku, maka jika kamu mengikuti tuntunanku, maka kamu bagian dariku. Jika kamu tidak mengikuti tuntunanku, maka kamu tidak termasuk bagian dariku. Ini satu hadis. Ada lagi, ini sahabat yang lucu-lucu. Ada sekelompok sahabat sowan kepada istri-istri Nabi, bertanya tentang apa yang dilakukan Nabi di rumah yang tidak diketahui banyak orang. Kanjeng Nabi ini dari apa? Kanjeng Nabi tidur bagaimana? Itu ditanyakan. Lalu di antara orang-orang yang bertanya tadi, di tengah-tengah ngobrol gitu ya, dia bilang gini, la akulul lahma, aku loh tidak mau makan daging. Terus ada yang lagi, waqala ba'duhum la atazawwajun nisa, aku loh gak nikah. Waqala ba'duhum la anamu al firashi, aku loh gak tahu turu kasur, saya tidak pernah tidur di atas kasur. Fabalagha dzalika nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan semua perkataan sahabat tadi sampai kepada Rasulullah. Faqala ma balu aqwamin yaqulu ahaduhum kadza wa kadza. Apa-apaan ini, kok ada sahabatku yang berkata seperti ini. Padahal aku juga puasa, aku juga tidak puasa, aku kadang tidur, kadang bangun,
Aku juga makan daging, aku juga menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ada lagi, ini yang lucu-lucu. Sahabat karena saking cintanya kepada agama dia kebablasan. Ya Rasulullah, ini nekat lagi, sahabat yang lucu. Ya Rasulullah, inni idza akaltu min hadzal lahmi intasyartu ilan nisa'i. Ya Rasulullah, saya kalau makan daging ini, birahi saya naik. Intasyartu ilan nisa'i. Sahabat lucu. Saya kalau makan daging ini, daging kambing, apa sih? Saya kalau makan daging ini, birahi saya naik. Wa inni haramtu alayyal lahma. Karena itu saya mengharamkan diri saya untuk memakan daging ini. Terus turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahlallahu lakum. Jangan kamu haramkan sesuatu yang baik yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari dulu yang sekarang kan ada kan. Ayo malam Jumat kita makan gulai. Itu dari dulu ternyata sudah ada. Jadi apa itu jenenge? Mindset apa? Sugesti ya, sugesti bahwa kalau kita makan daging kambing, birahi kita akan naik. Itu dari dulu sudah ada. Ana hadisnya sih sana. Jadi ya ini hadis yang menerangkan tentang lucunya orang-orang yang kebablasan. Satu lagi untuk melengkapi lucunya para sahabat. Ini yang sudah biasa kalian dengarkan dari para penceramah. Ada sahabat yang bernama Uthman bin Mad'un. Dia termasuk sahabat yang mengharamkan menikah, padahal sudah punya istri. Jadi dia sudah menikah, tiba-tiba dia berkelompok dengan orang-orang khusus tadi dan dia tidak mau menggauli istrinya. Lalu istrinya datang kepada Aisyah. Namanya tadi Haula. Faqalat laha Aisyah. Takok. Apa yang terjadi padamu Haula? Kenapa kamu kok tidak terawat gitu? Kamu tidak pakai wangi-wangi, kamu tidak pakai pakaian yang bagus. Faqalat, ya karena sudah lama. Ini biasanya ini. Sudah lama suamiku tidak membuka pakaianku. Sudah lama tidak dibelai. Jadi hadisnya biasanya gitu. Lalu Sayyidah Aisyah tertawa, faja'alna. Jadi guyu karena tertawa karena lucunya Haula tadi. Fadakhala Rasulullah, lalu Rasulullah masuk, "Loh, kamu kenapa kok tertawa? Apa yang menjadikan lucu sehingga kalian tertawa?" Faqalat ya Rasulullah innal haula sa'alatha an amriha. Haula tanya tentang sesuatu yang lucu ini. Terus dia cerita bahwa dia tidak pernah dibuka pakaiannya sudah lama. Tidak dibelai terus. Terus Kanjeng Nabi mengutus Utsman untuk datang kepadanya, ditanya, benarkah kamu tidak pernah membuka pakaian istrimu? Ya Rasulullah, saya mengkhususkan diri saya untuk Allah. Saya meninggalkan semuanya untuk Allah. Semangatnya luar biasa. Supaya saya bisa khusus beribadah dan meninggalkan dunia. Lalu Rasulullah menjawab, saya bersumpah untukmu, pulanglah kepada istrimu dan bukalah pakaiannya. Kemana apa ya? Pergaulilah dia. Gaulilah dia. Faqala ya Rasulullah ini shaimun. Tapi saya ini sedang puasa Rasulullah. Saya ini wis pokoknya niat kepada Allah tak. Faqala aftir. Buka. Ora urusan, pokoknya saya iki buka. Jadi terus lalu dia buka, lalu mendatangi istrinya dan menggauli istrinya. Faraja'at al-haula, haula tadi kembali ke Aisyah dengan
penampilan yang menarik, memakai celak, memakai wangi-wangian. Terus Aisyah tertawa, apa yang terjadi padamu wahai Haula? Oh, dia sudah mendatangiku. Jadi ini yang ini yang perlu digarisbawahi gini. Jadi ada 2 poin ya, harus jeli ini. Ada kata la tuharrimu, ada kata ma ahallallahu lakum. Kenapa sampai Kanjeng Nabi melarang orang tadi melakukan itu? Ya, tidak mau makan daging mestinya kan tidak apa-apa toh. Kanjeng Nabi, saya tidak mau memakan daging. Tidak, kamu harus tetap memakan daging. Aku ya makan daging. Kenapa pilihan seperti itu kok dilarang Rasulullah? Apa rahasianya? Rahasianya gini. Ada 2 kata, halal dan haram. La tuharrimu sama ahallallahu lakum. Kalau di dunia fikih kita terjebak gini, lawannya wajib adalah haram. Nek wajib untuk ganjaran, nek haram untuk siksa. Lawannya sunnah adalah makruh. Dan di tengah-tengah itu ada mubah. Mubah tidak dapat pahala. Kalau bahasa Al-Quran, lawannya haram adalah halal. Okay. Haram mendapat dosa, berarti kalau halal mendapat pahala. Jadi kamu makan daging, makan kerupuk, makan tempe, makan tahu itu ladang pahala. Karena itu sesuatu yang halal. Oke. Jadi kalau ada orang, saya bersumpah tidak akan makan tahu. Jangan, kamu harus melanggar sumpah itu. Karena tahu adalah ladang pahala bagimu. Jadi sesederhana itu bahasa Al-Quran mengolah sesuatu yang halal itu adalah ladang pahala bagi kita semua. Sebaliknya, sesuatu yang haram adalah ladang dosa bagi kita semua. Jadi sesuatu yang haram ladang dosa, sesuatu yang halal ladang pahala. Karena itu di sini kita tidak boleh mengharamkan sesuatu yang halal meskipun itu sesuatu yang mubah. Meskipun sesuatu yang mubah. Pakai celana haram. Tidak, pakai celana itu sesuatu yang mubah. Bisa jadi ladang pahala. Kok bisa jadi ladang pahala? Coba celananya kamu bolong, terus kamu pakai celana pendek, jadinya ladang dosa, ya kan? Atau kamu pakai bikini, kan ladang dosa. Jadi sesuatu yang halal itu menjadi ladang pahala kita. Ini yang digarisbawahi dari ayat ini. Tapi kalau sesuatu yang mubah diharamkan gimana, Mas? Misal menggunakan pakaian-pakaian yang mencerminkan. Apa contohnya? Dulu itu kan sempat pernah ada keputusan bahwa jangan pakai dasi itu kayak londo. Oh, kalau dulu kan ada, itu nanti masuk di pembahasan hadisnya, itu nanti masuk ke bab niat. Ya, semua ada kembali pada niatnya masing-masing, pada tujuannya. Ini kan sesuatu yang secara umum jangan mengharamkan sesuatu yang halal, karena sesuatu yang halal adalah ladang pahala, sesuatu yang haram adalah ladang dosa. Dan terusnya ayat tadi, wala ta'tadu, dan jangan berlebihan. Yo nek seneng agama yo seneng, tapi jangan berlebihan. Dan itu yang terjadi di masyarakat zaman sekarang. Mungkin ada istilah hijrah milenial, ya kan? Asale ndak mau pakai peci, malah mau pakai peci, hijrah dari gundulan menjadi pecinan. Asalnya tidak berjilbab, malah berjilbab, hijrah jilbab. Asalnya pakai kaos, ganti pakai baju koko, hijrah baju koko. Kan? Asalnya jadi penyanyi, malah jadi dai, hijrah jadi dai. Jadi itu bagus, cuma yang tidak bagus itu karena program-program itu semangatnya terlalu berlebihan. Berlebihan gimana? Akhirnya teman-temannya yang masih jadi penyanyi dianggap jelek.
Temannya yang tidak mau pakai peci dianggap jelek, yang masih pakai kaos dianggap jelek. Itu yang wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin.